Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina az-zakah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Salawat dan taslim semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kita tetap berkomitmen untuk senantiasa menjaga waktu salat 5 waktu dan menunaikannya secara berjamaah di masjid-masjid, di manasah-manasah di mana azan berkumandang. Kita harus membiasakan ini. Kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa di dalam kehidupan keseharian kita. Khususnya kepada kita yang laki-laki, jangan lagi membiasakan salat di rumah. Di rumah hanya untuk orang-orang perempuan saja. Maka laki-laki menunaikan salatnya adalah di masjid atau di manasah, dilakukan secara berjamaah. Apabila kita memiliki komitmen seperti ini, di awal-awal kita merasa agak sulit, di awal-awal merasa agak susah. Tapi lambat laun insyaAllah akan terbiasa bahwa kita mudah di dalam melakukannya. Sidang jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini atau bisa kita katakan sebagai kajian pertama di bawah tema zakat, wakaf, infak, sedekah dan akad kedermawanan lainnya. Mungkin lebih cocok kita kasih nama saja fikih zakat lah Pak Mawardi, fikih zakat. Karena fikih zakat ini pun kalau 1 bulan sekali pun insyaAllah akan lama juga, lumayan lama. Nanti baru sampai kepada wakafnya ya. Kalau 1 bulan sekali insyaAllah mungkin sampai 3 tahun baru selesai zakat. Jadi tidak ada masalah kita sebut fikih zakat kan. Fikih zakat aja dulu. Kalau fikih ziswaf itu mungkin sampai 1 pemilu baru sampai pada wakaf. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini kita sebut sebagai kajian sajalah, atau dengan bahasa lain kita sebut sebagai sebuah diskusi lah. Kita diskusi tentang zakat, karena kita mereview pelajaran kita di MIT dulu, pelajaran kita di MSen, di SD dulu, atau di balai-balai di daerah-daerah yang pernah kita belajar, kita review kembali saat ini. Jadi kita buat dalam bentuk diskusi. Karena itu saya menyampaikan sebagai pengantar diskusi sedikit, kemudian nanti kita masuk dalam sesi diskusi. Mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mendengar ceramah saya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada lebih kurang 82 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata zakat untuk menjelaskan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, misalnya. Jadi kata-kata zakat Allah gunakan untuk menjelaskan zakat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata sedekah tapi artinya zakat. Banyak Al-Quran menggunakan kata-kata sedekah artinya sedekah, tapi ada beberapa tempat Allah gunakan kata-kata sedekah artinya zakat, tidak boleh arti lain. Kalau mau diartikan sedekah harus diartikan dengan sedekah wajib ya, yaitu zakat. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ayat ini kata-kata sedekah ya, Allah pakai khudz min amwalihim shadaqah.
ambillah sedekah. Sedekah yang maksud di sini sedekah wajib lah. Sedekah yang maksudnya adalah zakat lah. Ambil zakat. Bisa didetek ayat ini dari fiil amar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah usul disebut dengan al-aslu fil amri lil wujub, bahwa makna daripada perintah itu makna wajib lah, ya, bahwa perintah mengambil zakat. Kalau sedekah sunat tidak diperintah ambil, begitu maksudnya. Misalkan khuz min amwalihim sadaqah, ambillah sedekah. Enggak ada sedekah sunat disuruh ambil, sedekah itu anjuran lah. Jadi karena di sini digunakan fi'il amar, maka arti daripada ayat ini adalah zakat. Kemudian dilihat dari fungsi itu, tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsinya adalah untuk menyucikan, untuk membersihkan orang-orang para muzakki. Fungsi zakat memang untuk itu, tapi fungsi sedekah bukan untuk itu. Maka ayat ini artinya adalah zakat. Walaupun Allah pakai kata-kata sadaqah, atau ayat lain misalnya dalam surah At-Taubah ayat 60 bismillah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Ayat ini Allah gunakan kata-kata sedekah juga, tapi artinya zakat. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat dari susunan ayatnya, dari struktur ayatnya, Allah menggunakan ada golongan-golongan penerima disebut dengan asnaf samaniyah, 8 golongan penerima. Arti ini zakat, tidak boleh arti lain. Walaupun Allah menggunakan kata-kata sedekah. Yang kedua, ada kata-kata amil dalam ayat ini. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ada kata-kata amil. Amil itu hanya ada pada zakat, tidak pada sedekah. Sedekah tidak butuh amil, tapi zakat butuh amil. Jadi ayat ini walaupun Allah gunakan kata-kata sedekah, artinya tentang zakat. Yang ketiga, saya berbahagia Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata infak, tapi artinya zakat. Umumnya ayat Al-Qur'an Allah menggunakan kata-kata infak, artinya infak. Tetapi di beberapa tempat ada ulama tafsir yang mengartikan itu adalah arti zakat. Misal Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan seterusnya. Sebagian ulama tafsir ada yang mengartikan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, hendaklah orang-orang yang beriman itu memberi zakat, membayar zakat dari hasil usahanya yang thayyib. Ya, ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum mewajibkan zakat pada semua penghasilan. Ya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berzakatlah dari seluruh hasil usahamu yang thayyib. Ayat ini dijadikan landasan mewajibkan semua penghasilan. Untuk zakat gaji biayanya, zakat penghasilan semua di ayat ini. Ya, semua bentuk pendapatan bebas yang disebut dengan mal al-mustafad nanti diwajibkan zakatnya. Dasar hukumnya adalah keumuman ayat ini. Nah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nanti pada kata-kata infak di ayat lain yang ditemukan, sebagian ulama mengartikan dengan arti zakat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata haqqun, tapi artinya zakat. Misal Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Jadi dialah Allah Tuhan yang menciptakan tanaman yang berjunjung, tanaman yang tidak berjunjung, tanaman yang menjalar, tanaman yang tegak lurus. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kurma, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda rasanya, berbeda-beda warnanya. Kemudian ada zaitun, ada delima yang juga bermacam-macam. Kulu min thamarihi idza athmara, makan buahnya, wa atu haqqahu yawma hasadi, wa atu haqqahu. Ada kalimat, ada kata-kata hak di sini. Wa atu haqqahu
haqqahu yawma hasadi, bayar zakatnya pada hari panen. Nah, lagi orang bayi dekat orang Mekah, orang panen padi kan boleh ke? Yang ayat wa atu haqqahu yawma hasadi, bayar zakatnya pada hari panen. Kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata haqqun tapi artinya zakat. Ya. Nah, atau ayat Az-Zariyat ayat 19 ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada haqqun, ada zakat untuk orang-orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Jemaah yang berbahagia, jadi ada 4 kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan arti dari zakat. Dan zakat yang kita maksud di sini adalah zakat mal. Jemaah yang terhormat, lalu apa tujuannya kan? Kalau sebelum kita sampai kepada yang lebih detail dari itu, tujuannya adalah untuk diantaranya untuk membersihkan apa? Membersihkan jiwa manusia muzaki itu. Dibersihkan dari apa? Kalau kita lihat dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dan juga dalam Tafsir Al-Wajiz ya, Profesor Muhammad Zuhaili sama diartikan itu untuk membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, dari kebakhilan, dan membersihkan manusia daripada dosa-dosa. Rupanya zakat itu bisa membersihkan dosa. Ya. Rupanya berzakat itu bisa membersihkan dosa. Karena dijelaskan di ayat lain oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum. Jadi dengan berbagi itu bisa ya menghapus dosa, bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi dengan membayar zakat dapat menghapuskan dosa-dosa, dengan membayar zakat dapat menghapuskan sifat-sifat kikir, ya, mental atau karakter bakhil, ya. Karena al-bakhilu qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Orang bakhil dekat dengan neraka. Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Sifat bakhil ini yang dibersihkan oleh zakat. Kenapa harus dibersihkan? Karena manusia ini cinta kepada harta, kecintaannya berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, galak tak ke harta, mencari harta siang malam. Dan kalau urut kerja umroh malam, minta peng, kan? Minta belajar. Hotel kamu peng kerja terus menerus kerja. Oleh yang pengegak lah, oleh yang poh lah. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Ini sifatnya manusia seperti itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Sehingga gambaran Allah dalam Al-Quran sebelum ayat itu disebut dengan wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, baju harta warisan. Negala nak urut baju harta warisan, mau pakai ada nganadun, mau pakai adik dengan apa? Bak petepat harta warisan. Mau pakai wali bak petepat harta warisan. Karena memang harta warisannya diperebutkan. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Jadi karena itu sifat tadi perlu dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Jemaah yang terhormat, yang kedua makna daripada melakukan hikmah ya daripada zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita dari jatah orang lain. Tadi kan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, atau ayat lain wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dibersihkan dari jatah orang lain, bahwa pada harta kita ada jatah orang. Jadi tidak ada pada harta manusia itu 100% miliknya. Umpamanya urang muga wate kagugo kapanen 10 hujan. Yang baik merasa bang 10 hujan dan ron tidak
Lisaili wal mahrum lam 10 guncangan na 10% ada jatah dekat. Nah, apabila kita mengairi dengan air hujan maka 10% jatah zakat. Apabila kita mengairi dengan air yang kita beli 5% jatah zakat. Apabila kita membeli air sebahagian menggunakan air hujan sebahagian bisa kita ukur 50-50 maka zakatnya 7,5%. Apabila lebih dominan air hujan ya menurutnya apabila lebih dominan air yang dibeli ya menurutnya. Jadi wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada jatah zakat pada harta yang kita punya. Dengan demikian urun minta peng, geput tahu peng, geput empat peng dari 70, mutambah dengan 80, mutambah dengan 20 jadi tertentu. Maka kan bat tertentu harganya. Karena ada 2,5% jatah orang lain. Apabila urung na peng 100 juta, kan ban 100 juta atagoknya na 2,5 juta jatah zakat. Apabila na urung ubah 100 gram maka kan ban 100 gram atagoknya tapi na 2,5 gram atas jatah zakat. Yang makna wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi membersihkan harta dari jatah orang lain. Maka sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama yang memberi gambaran zakat itu lagi daki. Zakat itu daki. Apa makna daki? Bahasa Aceh kalah. Ya kalah. Kalah. Ya? Kalah. Ilam dulu jo kalah. Kalah. Itu yang Bapak Prof Jo lah jadimu ini jadimu kalah Aceh Utara kalah. Ini kalah kan? Ada apa dah? Kalah. Kalah. Dan nyuruhnya muncul ke badai kan? Lawanya kayak ibu berwala kan? Zakat itu seperti kalah. Dan punya ketompi lah, oh kan? Ya. Jadi kalah itu harus dibersihkan. Nah itu maksudnya harus dibersihkan. Ada ulama yang memberi perumpamaan orang yang tidak membayar zakat seperti orang makan ikan dengan tulang-tulangnya. Ya. Jatah tulang itu jangan dimakan. Tulang itu jatah kucing, jangan dimakan tulang-tulangnya. Nah, jadi karena itu harus dibersihkan. Boleh kasih kalau ada diskusi aja dia. Baik penyata lu enggak ada diskusi aja dia. Yang untuk udah malam. Mau cuti ya? Cuti baik. Saya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ya, hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan juga membersihkan harta. Mau punya harta dan yang haram, mana boleh bersihkan? Kalau harta kita haram, enggak perlu dibersihkan. Jadi diwajib yang haram dikeluarkan. Nah, punya mutaho, punya haram mutaho lebih mudah lah. Umpamanya kaya ada harta itu 200 juta. Yo naik 50 juta yang haram. Dia mudah tak? Cok 50 juta pindah yuk. Membersihkan harta haram namanya. Tapi menyampu dengan harta halal yang bercampur itu pun harus ditarik keluar. Apa maknanya? Maknanya harta haram itu tidak bisa dibersihkan. Hancing itu yang bertinggai, yang 50 juta, kalau haram. Gimana cara bertinggai 50 juta yang begini tak boleh? Ada cara boleh? Harta haram tidak ada cara untuk dibersihkan. Yang ada cara untuk dikeluarkan, disisihkan. Dibersihkan kan berdetak tinggai, kan? Contoh yang pernah saya sampaikan, topi sampai, kan? Topi sampai, bangku tahu, bangkam tahu peng dan peng. Ya boleh jaga, ya berdeku. Assalamualaikum deku, lun dah jaga. Deku biar katanya yang penting jaga kau nak. Yang penting kata ke, rupanya jaga dari sampai. Ini gerai bo, ini gerai bo. Demi untuk membersihkan hartaku, maka aku membayar zakat. Nah, lagu sampai yang lagu padahal lagu 2,5 miliar rupiah itu. 2,5% dari 1 padahal 25 juta. Alhamdulillah. Dia merasa sudah membersihkan hartanya dari harta sabe. Sebenarnya dia tidak sedang melakukan itu.
Karena yang haram tetap haram. Harta yang haram dalam Islam tidak diakui sebagai harta. Yang teori, yang konsep, yang rumusnya. Harta haram tidak diakui sebagai harta. Orang menemu pen judi, menang judi, hanya diakui sebagai harta dalam Islam. Walaupun gaji kondom, walaupun gaji ke rumah, hanya diakuinya sebagai harta karena haram. Ya, jadi ya tetap harus disisihkan, dikeluarkan ya apabila sudah bercampur dengan harta halal. Lalu yang dimaksud membersihkan harta seperti tadi, membersihkan harta dengan berzakat dari jatah orang lain. Dengan demikian harta haram tetap tidak boleh dibersihkan. Saya sering sampaikan, membersihkan harta haram kata para hukama seperti membersihkan kotoran dengan kencing. Itu yang boleh berbuat tahu ia sudah memperlu aku darah dengan ia. Darah dengan ia. Itu maksud membersihkan harta haram dengan berzakat. Malah kata Imam Abu Hanifah itu orang kurang ajar, memperolok-olok Tuhan. Itu pun cimpeng sabe, ya punya kita mempengnya itu mengolok-olok Tuhan. Kata Imam Abu Hanifah, ibu lah cip penajin si purwakai kan sengaja dia memperolok-olok Tuhan dengan cara berzakat seperti itu sampai dia itu bisa dianggap menjadi orang murtad. Kata Imam Abu Hanifah berat. Jadi kibat bebo anak pelebo ni menyopen harum bebo betul. Karena yang diubuhnya kan bapeng harum, yaitu bapeng yang halal yang disebut oleh Al-Baqarah 267 min thayyibati ma kasabtum. Ya, dari hasil usahamu yang baik-baik, hasil yang baik-baik, yang thayyibnya di atas halal. Jamaah yang terhormat, jadi dia uronyo tak pegah tak ke dia keadaannya becut, kita mau dalam becut, dia tak pegah uronyo jaga gajinya cipta klasik, kalewa, dia tak pegah tak gajinya cipta kali barang baru, dia tak pegah tak jasa jaga penghasilan pegawainya cipta kali barang baru ya, cipta barang klasiknya, yang jino cip penghasilan jaga yang pegah penghasilan seorang YouTuber, nanti YouTuber juga yang na YouTube, penghasilan dari YouTube, penghasilan seorang TikToker, TikTok, yang TikToker, penghasilan seorang Facebooker, Facebook, seorang blogger yang buat blog, penghasilan seorang selebgram. Orangnya membahas penghasilan seorang YouTuber, kan dari ada lintar kan Orina rata-rata yang muda-muda itu dia ada halilintar. Orang sebagai itu licin. Itu kan ada halilintar. YouTuber kan. Deddy Kobuser, itu kan Deddy Kobuser. Itu YouTuber. Ria Ricis, itu Ria Ricis. Itu dia kan YouTuber. Ustaz Abdul Samad, itu nih. Itu penghasilan YouTube dari penghasilan Ustaz Abdul Samad dari YouTube itu ratusan juta satu bulan. Maka coba dia usul talang mama ya untuk kepentingan di talang mama anak suku pedalaman kan itu dikasih dari YouTube kan. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau penghasilan seorang YouTuber seperti ada halilintar yang mengkawinkan tinyo ada tahu tak? Ada tahu leh? Si Anang. Ada si Anang, ada Krisdayanti, kira pura-pura aku. Yang mengkawinkan ada Krisdayanti, yang penghasilan 20 sampai 20 miliar sebulan. Yang pegah Helmiah kalau pegah Helmiah adik Tantowi kan berapa? Tapi 20 atau 25 miliar sebulan. Kali itu atau baik tak pegah 25 kira 20 miliar kali 12 bulan baru itu bagaimana 220 miliar 20 miliar itu main
Ibayu le YouTube. Kira-kira anda wajib teke. Pertanyaan kan gede YouTube pertanyaan anda wajib teke. Hai YouTube ni YouTube kan, karena YouTube macam-macam, kan? Nah, YouTube kontennya bagus, bukan kontennya apa namanya hate speech yang mengadu domba orang, menebar kebencian, bukan pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Pulang ke YouTube Tengku Abdul Samad, cinta dakwah kan? Nah, kira-kira anda wajib teke. Ulama kontemporer bahas ini hari ini. Nyom lagi gaji lagi biasa kaji utan dengar kan. Kang pegah le Ibnu Mas'ud jamun sahabat Nabi. Kang pegah le Ibnu Abbas jamun sahabat Nabi. Kang pegah le Muawiyah bin Abi Sufyan. Kang pegah le Umar bin Abdul Aziz. Cukup trend adanya. Walaupun sifatnya debatable ya. Ikhtilaf dan sebagainya. Baik, lo pikir pernyataan lo ceramah. Terutama dalam sesi diskusi. Bang Bandung draw, udah pertanyaan apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin dua pertanyaan buat saya. Pertama mungkin sedikit penjelasan lebih detail lagi tentang zakat penghasilan itu. Yang pertama mungkin berapa pendapatan per bulan yang bisa dikeluarkan zakatnya. Kemudian orang yang memiliki zakat atau penghasilan setiap bulan, tetapi ternyata dari penghasilan tersebut tidak ada yang tersisa. Baik. Setiap bulannya itu tidak ada yang tersisa. Ada tersisa mungkin ya, ratusan ribu begitu. Apakah itu juga wajib dikeluarkan zakatnya? Yang kedua mungkin ini sedikit di luar zakat, tetapi baru kemarin juga saya mendapatkan pertanyaan ini, saya katakan saya tidak tahu jawabannya. Mungkin ini saya sampaikan tentang YouTube dari salah seorang menanamkan saham, diberikan saham 2.500.000 ke sebuah perusahaan, katanya perusahaan dari Inggris, kemudian diberikan link YouTube untuk ditonton, 5 buah link untuk ditonton YouTube. Setelah ditonton, maka setelah itu diberikan uang sekitar 95.000 setiap kali nonton. Pertanyaan saya mungkin apakah harta yang kita dapatkan dari nonton itu halal? Baik. Ya. Baik, yang pertama tentang zakat penghasilan. Saya pikir zakat penghasilan nanti di bulan-bulan kelima baru keluar pertanyaan. Karena udah kita singgung kan tetap ditanyakan. Jadi zakat penghasilan, zakat gaji, zakat jasa, akannya nanti zakat penghasilan, zakat gaji, zakat jasa, zakat pendapatan. Ini sesuatu yang yang dimasukkan ke dalam golongan zakat ikhtilaf lah. Jadi para ulama dalam membahas ini dari dulu, dan pemerintah kita menetapkan ini di Indonesia, ya, telah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan tentang kewajiban zakat terhadap penghasilan ini, zakat gaji, ya. Kemudian fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh juga ada 4 fatwa tentang kewajiban ini. Kemudian ini diambil dari mana fatwa-fatwa ini? Ya, seperti kita sebut tadi bahwa ada keumuman nas. Al-Baqarah 267 dianggap sebagai nas yang umum untuk menetapkan tentang kewajiban zakat ini. Dari min thayyibati ma kasabtu. Kemudian yang kedua adalah dari pendapat-pendapat sahabat yang disebut dengan qaulus sahabi. Qaulus sahabi ini bahagian daripada salah satu hukum Islam, walaupun masuk dalam hukum Islam ikhtilaf lah, ya kan? Qaulus sahabi sama dengan athar pada masa sahabat. Kan ada Ibnu Mas'ud yang saya sebut tadi, Ibnu Abbas yang mewajibkan zakat dari penghasilan adalah 2,5%. Kemudian juga dari ulama tabi'in, Umar bin Abdul Aziz mewajibkan juga zakat 2,5% dari penghasilan tentara, dari penghasilan polisi, dari penghasilan pegawai yang ada pada waktu beliau memerintah selama 2,5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan qiyas, ya. Dikiaskan bahwa karena memiliki kesamaan ilat sehingga zakat ini
ini dianggap, penghasilan ini dianggap diwajibkan. Dalam fiqh zakah Yusuf al-Qaradawi, penghasilan ini disebut dengan bahagian dari mal al-mustafa. Mal al-mustafa arti pendapatan bebas. Pendapatan bebas seorang muslim wajib dizakati apabila telah terpenuhi syarat. Syaratnya, syarat-syaratnya yang nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Syarat zakat, syarat milkul tam, ya kan? Syarat milik sempurna, syarat mencapai nisab, syarat mencapai haul dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya tadi zakat penghasilan dari situ sumbernya, sehingga para ulama itu mewajibkannya. Terpulang terserah kepada masalah terjadi perbedaan pendapat ulama tentangnya. Yang kedua ditanyakan itu nisabnya berapa? Nisabnya itu disamakan dengan nisab emas. Disamakan dengan nisab emas. Berapa nisab emas? Nisab emas itu adalah 94 gram. Berapa? 94 gram. Berapa nilai 94 gram? Setelah dia nisab zakat. Umpamanya 1 gram berapa sekarang? 1 juta. Kalau 94 gram 94 juta. Kalau 1 juta 1 gram. Padu yung mohronya. Urina padu yung mohronya. Betul. Ya 3 gram berarti 30 gram 30 juta. Kalau Bapak buka di sini cari nisab zakat emas, itu keluarnya bukan 24, 85 gram. Makan 2 macam. 85 gram ya, 94 gram ya. Nah, 85 gram ini adalah disebut dengan nisab yang ada di dalam fikih-fikih klasik. Dalam fikih 85 gram. Kenapa 85 gram? 85 gram itu adalah nilai 20 dinar atau nilai 20 miskal yang Nabi ke dalam hadis. Waktu diukur dengan nilai muh yang naba, muh murni, muh dalam laboratorium. Nilai ini 85 itu dia. 20 dinar 85 gram. Muh murni. Muh murni halale orangnya. Muh 20 dinar atau 20 miskal waktu diukur nilainya 90 per. Makanya itu biarkan 90 per. Muh murni orangnya hanya ada di tangan si murni. Itulah maksudnya. Kalau halale murni, murni mempunyai hino lagi muh murni nanti kan. Jadi sekarang emas murni tidak lagi 100%. Maka emas murni semurni-murni hari ini yang 94 gram untuk nilai 20 dinar. Untuk nilai 20 dinar lah. Maka supaya baik bingung, kan bingung mulai ke dalam Google nisab zakat emas itu 85 gram. Tapi mudah dia punya 34 gram. Ya kan? 94 gram silakan dipilih boleh, 85 gram tidak boleh dipilih lah. Punya kamu pilih berbagah genap, pilih dah 85 kabagah genap. Kan seperti itu. Itu nisabnya Pak. Tinggal dipilih saja yang mana kan. 94 gram. Jadi dari 85 gram itu setelah hitungan 1 tahun. Ya pastilah, maka itu merupakan syarat daripada wajib zakat kan. Seperti itu sudah ma'ruf lah. Jadi kita tidak sampaikan itu. Jadi kewajibannya setelah terpenuhi semua persyaratan. Di antaranya adalah sampainya haul. Ketika sudah sampai haul, mam yang lagi gaji 4 haul, lagi gajinya dihitung setahun ini. Bagi 12 bulannya lagi hitung. Ya, gaji zero pegawai, gaji zero karyawan, dihitung setahun. Oleh baru kembali lagi gaji. Kapan bulan orang kembali kita? Si bulan Januari, Februari, Maret. Kapan bulan? Pakai lagi per bulan. Nah kemudian waktu prank lewat, mana ada zakat per bulan? Zakat kan per tahun. Betul lah zakat per tahun. Dibayar per bulan ini namanya ditakjil. Takjil kan bukan makanan buka puasa. Takjil artinya menyegerakan membayar. Yang dalam fatwa Majelis Ulama Provinsi Aceh ditekan oleh Abu Dah Hujung Riba. Ulama pas ulama daerah yang menjadi ketua MUI Jemur di Aceh, ya. Fatwa dari tahun 78 karena apa fatwa, ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dibayar per tahun. Monyo dalam Al-Qaradawi dalam fikih zakat malah ada pakai haul. Tanpa pakai haul.
pakai haul. Maka di Indonesia tetap pakai haul. Rakyat gaji di Indonesia tetap pakai haul. Cara hitung bagaimana? Lagi hitung per bulan, per tahun, umpamanya seluruh item penghasilan. Umpamanya Pak Mawardi, nah gaji. Yang sama item gajinya, Nas Serdos. Yang item kedua Serdos, nah Remon. Remon yang item kedua Remon. Pulau Pak Mawardi tunjangan makan, tunjangan hari raya, 5. Nalam 6. Kalau segala single salary, segala pulau dah. Oh, gaji dah. 7 pulau. Seluruh item penghasilan selama 1 tahun dibagi 12. Ya, Pak. Bukan gaji paling gaji lah rakyat. Gaji kan paling 5 juta, 10 juta sekarang. 100 nisab. Nisab pokoknya karena 7 juta. Yo nisab yang pakai lebih itu masih 6 juta sebulan tu. Nya mentang yupuh mentang kalau orangnya lebih ke 7 juta setengah kadang. Tinggal dah hitung lah, kan? Bapa ji bunuh 25 juta bagi 12 kadang bulan. Tinggal dah hitung orangnya pada yupuh orangnya. Jadi penghasilan seorang pegawai yang mencapai nisab zakat dari seluruh item penghasilan selama 1 tahun, bukan dari gaji. Bukan dari gaji saja. Maka yang tepuhnya adalah tanya sendiri dengan bendahara, kan? Mereka tu menyukai kau, alhamdulillah. Yohanai kau cidua tu, bukan dua tu, karena pendama. Yang pendama cidua tu. Berangkat tahu. Ikan dulu hino, berangkat tahu. Dia menyukai duit. Menyukai duit tu, menyukai nama tinggal balik. Pertama, umpamanya yang semayang subuh bongahnya malam tengah pohon hai subuh, kamu bagi pen 2 juta terus. Kira-kira ada saja mana? Hanya pen nama kan? Dia punya pen tu dua tu uang keluar. Jadi seperti itu nisabnya, bapa dan ibu yang berbahagia nisabnya. Yang kedua terkait dengan punya nisab mana tupai. Pada duit pen yang punya nisab. Yang mengukur sampai kan dikali 12 bulan kan dibayar 2,5%. Kemudian kalau dibayar gaji kita per bulan, maka dibayar 2,5% setiap bulan. Februari 2,5%, Maret 2,5%, Desember 2,5%. Yang persennya kan hanya bertambah hanya persen tetap 2,5% dari item yang dipotong. Otak total maju 15 juta lah sebulannya, tetap 2,5% itu akan walaupun tekong 2,5% dari gaji, 2,5% dari remon, 2,5% dari serdos, tapi tetap 2,5% ketika ditotal. Ketika ditotal tetap juga 2,5%. Kemudian pertanyaan kedua tentang YouTube. Orang nonton film kita harus tahu dulu akadnya. Tanpa mengetahui akadnya, ya kita tidak tahu hukumnya. Yang persisnya seperti apa? Ada ini, ada gimana? Sebelum ini, maksud saya, apakah dikeluarkan dulu kebutuhan kita atau memang dari yang kita? Yang tahu yang mana lagi gajinya? Okey baik. Okey kalau untuk itu. Yang kita pertanyaan kita penghuruf. Baik. Jadi apakah dikeluarkan dulu dari hutang? Ya kan? Zakat gaji itu dipotong dari penghasilan bruto. Lagi zakat pertanian kan bruto cik. Di kalangan petani, kan ada kau hutang lagi. Ini batu belang yang bagi zakat. Ya, 10%. Tapi kalau petani hai dia bagi mula 47,5 hutang kan ada pakai EUG kena ini belum cik kalau dia pakai mesin dia Robin, ya kan? Hanya teci 10%. Hanya kau hutang 10%. Jadi zakat dari penghasilan juga penghasilan bruto. Artinya penghasilan bruto adalah penghasilan kotor dibayar zakat. Ya. Kalau penghasilan yang dibayar zakatnya adalah dari penghasilan neto, bukan bruto, penghasilan kotor, penghasilan kotor kalau koh pula
loan dulu contoh. Loan dalam penghasilan 20 juta dulu. Tapi kan baik nak fikir dia. Contoh. Kan? Mesti 20 juta. Mesti 20 juta. Kan? Naurina belum buat. Kalau pegawai dan luar betul-betul mobil kecil. Ini mình thư được cỡ chưa? Kan mesti benar kan? Mesti bank waktu juga. Urinang dua. Lepas habis bank belajar urinang. Urinang pun baru nak hari urinang pun. Later. Dulu. Urinang kedua baru. Later sih. Baru kayak duit berapa? 6 juta. Urinang pun kan nama tu kita bawa dia urinang kedua. Nama tu apa? Kan bayar minyak motor. Minyak motor urinang pun. Nanti 1 juta. Boleh. Urinang kedua juta. Baru kayak duit bank 2 juta. Tambah 6 juta. Baru kayak bank 8 juta. Bak urinang pun ada. Bak urinang kedua ada. Kan? Ada pun kayak kuliah di UGM. Di UGM. Baru beli bank di sini. Wajar dia boleh bawa UGM. Kan? Baru kami yang nanti dulunya Kali Blue. Anak kedua kuliah di Bandung. Wajar dia boleh ni. Baru kan? 12 juta. 12 juta. Ini rumah kan rekening listrik. Rumah urinang pun 1 juta. Kena nasi. Baru kaya duit bank 11 juta. Baru rumah urinang kedua kan masih cik. Baru kaya duit bank 12 kan? 12 juta. Kan urinang kan pakai kuota internet. Cik boleh kuota internet. Baru tahu. Yang nubi kan? Bunuh nana yang dalam perintah hidup. Pada 2 buah ada 2 buah mak haji. Keenam. Kan? Tapi pada bicara itu, ke anaknya yang jahino ba'muk, yang jahideh ba'insan Qur'ani, yang jahideh ba'adul Qur'an, yang jahideh ba'riyab. Habis kan 60 juta boleh. Padahal 18 juta. Takkan juga habis je. Yang kalau nak kira kena puan, kalau kena puan, takkan juga habisnya. 2 juta dari 20 ke 2 juta dengan bank loan. 2 juta setiap bulan. 2 juta dengan. Dekali ni 12, lalu boleh itu 20 juta. 20 juta dengan bank dalam situ. Dan bukan sisa kan? Yang dia sisa. Padu penghasilan 20 juta dalam si bulan. Sisa 2 juta dalam si bulan. Mereka bukan sisa. BO sisa. Padahal penghasilan 20 juta. Beda bukan 20 tambah lo 5 juta je. 25 juta sisa 7 juta sisa. Yang 7 juta berikan dia sisa yang orang. Kan? Berarti anak boleh dulu. Anak boleh dulu. 20 juta lagi anak boleh ke kena sisa 2 juta. 20 juta dekat dalam situ. Kan banyak yang boleh ke 20 juta lagi. Tahun ke baru 20 juta baru tu. Tahun tengah baru 20 juta. Anak cipu. 5 tahun ke baru 20 juta. Anak cipu. Bagian cipu, mati-mati nak bunuh je. Jadi seorang pegawai mau mendapatkan status muzaki hamdum. Banyak-banyak anak gua juga hamdum. Saya cik muzaki guru jauh dah. Iko yang nak mengucap panen ka alhamdulillah ya Allah panen kalinya truk je ke leu jauh dah. Kaji muzaki kena. Di pegawai gaduh dah. Hana kena. Ya saya macam je. Hana yang panen ya. Tanya macam je. Ya aliran baru ya. Hana baru. Sampai mati hamdum mendapatkan status muzaki. Kan? Ya, logikanya. Teman, hana yakin kenapa ya, Bro? Hana yakin idrak 25 tak yakin. Kenapa ya, Bro? Kenapa ji kenapa ya hana yang pasal lagi. Kan? Tapi dia yakin silakan tahu. Yang tentang pertanyaan pertama tentang nisab. Tetapi tidak sengaja yang berbahagia. Mojo di Malaysia hanya lagi bagaimana di Indonesia. Hiduplah menurut negeri lain natural. Menyebut bagaimana seragam.
hino hayu di Indonesia seragam. Dari duit fatwa dan majelis ulama seragam. Di Malaysia ada. Tujuan rupiah adalah di Malaysia Anda mau membayar zakat gaji dalam bentuk bruto, silakan. Mau membayar dalam bentuk netto, silakan. Jadi mau membayar zakat dalam bentuk penghasilan bersih. Gekoh ini ada mana? Gekoh ini keurinan kohnya, gekoh kan meja kuliah, mana tinggal? Oh tinggal baju bimpah batah-batah desa. Ya. Gekoh tu jaga ji. Mungkin nak penghasilan 20 juta. 20 juta dah tinggal bank timbul 8 juta. 8 juta kali 12. Oh itu tak kerja kan? Barulah gebolah tak 2,5% dari 35 juta umpamanya kan. Jadi padahal penghasilan dia sampai 150 juta atau sampai 200 juta per bulan. Jadi sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagenya yang kata tumbuh di dalam fikih-fikih kontemporer ya, terutama fiqh zakah Yusuf Al-Qaradawi membahas masalah ini, dan juga pendapat-pendapat di negara kita di Indonesia oleh para ulama-ulama zakat di dalam buku karya-karya mereka dan juga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua tentang YouTube kuno. Jadi baru ada hukum ni apabila akad ni ni akad ni ada bukan. Buno ibayu bank. Li bayu bank hijau bank. Bukan ni hijaunya, dah ada hukum dah. Pertanyaan jika takutnya dah ada banknya bukan pancing bank. Mio bank pancing bank kan dah lanjut, ya kan? Riba kan? Ya kan? Kita yang bank kan yang belum barang. Jopek, cok barang. Tapi punya jopek. Nah itu uang dengan uang namanya. Namanya uang dengan uang kan? Itu riba di dalamnya. Tapi akad ini pun saya tidak tahu seperti apa. Ya, karena kita tidak tahu akadnya seperti apa, maka kita tidak bisa tahu hukumnya. Nah, harus kita pelajari dulu seperti apa akadnya. Baik. Nah, mantap untuk pertanyaan kedua. Atau kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ni karena kamu kan dah ulang. Ya. Bahwa nam sao tanya ulang ni na gua dah gua dah pas dah mugo dulu nanti kena itu itu na padi henja. Nam go wate na padi Hujan. punya itu punya ku bayar tabayu bertambah. Ya. Kalau dalam ayat ini sudah jelas ya, surah Al-An'am ayat 191. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, bayar zakat pada hari panen. Jadi baru panen, panen pun kerana hujan, nak beban takut. Panen kedua 5 hujan, nak beban takut. Hana giu gabung panen pun hujan dan panen kedua 5 hujan menjadi 10 hujan. Hana. Panen tengah. Panen pun 5 hujan anak bayar. Panen kedua 7 hujan. 50% dari 7 hujannya. Orang gabungnya untuk melatih berzakat. Nyojit. Alhamdulillah walaupun anak rezeki tabuh ji tujuannya melatih untuk biasa berzakat, nak mengikis sifat-sifat kefakiran dalam hati, kan? Jadi zakat itu tidak dibebankan ketika nisabnya tidak sampai. Kenapa ya? Umpama ji lagi orang pelihara kambing, puluh buah kambing yang saimah, saum merukuk sendiri, kan? Katrok kambing dia pelih guru, kenapa ya kau? Kenapa ya kau pelih guru? Ya, lemah, uang pelih guru, kenapa ya kau pelih guru? Baru 30 gram. Kenapa ya kau? Ya, 20 gram. Jadi seperti itu dia. Tidak dipaksa. Itulah tujuan ukuran nisab. Ketika nisab sampai, waktu itu diberikan. Ketika nisab tidak sampai, jangan diberikan, jangan dibayar. Sama jika orang hilang, cok hilang. Pembeli kambing juga terpuluh gesi siapa? Dengan 20 kenapa ya kau? Ya kan? Dia mencari helah.
Jadi helah. Jadi leganya tentang masalah zakat perhatian. Tak ada makhluk. Ini apa bisa dibagi sendiri tanpa melalui amal. Oh ya, takut je bergerak, nah, tidak melalui amil. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW dan dalam praktek dari awal Islam, itu zakat itu dikelola oleh amil. Maka ada wal amilina 'alaiha, zakat itu ada diambil dari muzaki oleh amil untuk mustahik, kan seperti itu. Nabi juga perintahkan Muaz bin Jabal mengutip zakat di Yaman. Jadi kan amil, kan? Jadi dari masa Nabi zakat dikelola oleh amil, Nabi sendiri sebagai pengelola zakat, amil zakat. Masa sahabat dikelola oleh amil, sahabat 4. Setelah itu amil. Khalifah sampai kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sebagai amil yang paling terkenal keberhasilannya di dalam mengelola zakat, kan? Cuma begini, bolehkah zakat itu disalurkan sendiri? Boleh. Idealnya zakat disalurkan oleh amil. Kenapa? Karena amil punya pengetahuan tentang zakat. Muzaki ada tentang hukum dan tentang contoh ada hukum zakat. Muzaki. Gepegang dapat Quran kan dia bagi zakat ke 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya kan? 8 golongan. Nah, hukum cara bagi mereka orang punya utang 8 golongannya dah hukum mereka koma lagi ada hukum mereka. Dia ada hukum kayak begitu. Dia hukum silakan. Ya kan? Makanya urus hukum je kalau ada hukum kibar contoh ada hukum ucap juga ulang dia aja dia urus kasih. Berarti zakatnya hanya diberikan kepada satu golongan saja, yaitu kepada orang miskin saja. Yang kekurangan orang apa? Kalau bukan orang miskin saja. Kemah je yang ada orang fakir. Tak orang miskin, ya orang miskin ada orang fakir. Tak orang fakir miskin ada orang mualaf. Tapi kalau golongan-golongan lain ada, kenapa kita memberikan kepada orang miskin saja? Jadi yang kekurangan ji. Ketika zakat berkumpul diambil, contoh amil lamduro. Kan Baitul Mal Gampung Lamduro nanti tu ambil zakat di kampung. Bang Bandung mutaho kena ambil di kampung Lamduro. Na padi dengan Muhammad, na padi dengan Mumae, na padi Cupora, na Cupor Fatimah mutaho kena ambil Baitul Mal Gampung Lamduro. Na takut dari sumber-sumber yang lain mutaho Baitul Mal Lamduro. Kamu tahu? Dibagi oleh amil Baitul Mal Lamduro, dibagi kepada senif-senif yang dalam kampung Lamduro. Walaupun datang kita nyoba monodin, tapi kita pun dalam senif-senif yang dibagi. Lamduro dibagi kepada pun senif. Misal, umpamanya zakat di Lamduro-nya dibagi ke pun senif. Pertama ke fakir, kedua ke miskin, ke amil, ke pun ke bagi jalan dorong. Ibnu Sabil umpamanya kapal. Jadi zakat kita tadi masuk ke empat sendiri ini. Kalau kita bagi sendiri, tidak masuk. Itu kekurangannya. Bolehkah? Boleh. Sahkah zakat kalau kita bayar sendiri? Sah. Ya, sah. Bahkan seperti tadi umpamanya kalau orang miskin kau, anak orang mulai sah je. Kenapa ulang? Tapi tidak ideal, ya, kurang baik karena ada jatah orang lain yang kita lewatkan di dalam. Ya, nah, Aurina mungkin ada apa? Aje. Enggak, jangan dulu. Ada dari ibu satu. Ada satu. Jangan bias gender. Ada enggak? Transgender je. Ayat paham kena
Silakan, ada. Haji ya. Belum ayam. Mus dia pakai. Belum ayam yang Padu mayam? Belum. Puplu mayam. Okey, puplu mayam. Puplu mayam mana ada pakai? Anda anak ada rezeki. Mula ada pakai. Hanya bukan pakai. Okey. Gram. Gram. Mayam. Puplu mayam. Puplu mayam. Apa ya puplu mayam ya? Padu gram puplu mayam. Ada ni 120. Punya tak kali leh meridah dalam biru. 20. Punya tak kali leh, puplu kali leh betul? 20 gram. Itu sampai nisab lah. Memang Banda Aceh kali ke 0,5 gram. Ya kan? 0,5 gram. Maka 20 kali 0,5 betul? Lebih sampai 20 kan? Baik. Jadi emas itu kalau dipakai boleh dikurangi. Tidak perlu dibayar zakat. Dibayar dari sisa. Sisa pun kalau mencapai nisab. Contoh 20 gram. 120 gram atau 20 mayam dipakai sebagai perhiasan 20 mayam atau 60 gram. Sisa berapa? 20 mayam. 20 mayamnya tidak mencapai nisab karena nisab ini sekitar 28 mayam atau nisab sekitar 20 gram kan? Nah, jadi 20 gram 60 gram di bawah nisab. Dari 60 gram anda bayar mutaqid. 60 gram kan dipakai ke perhiasan sama dengan tidak bayar zakat walaupun pegang emas punya emas 120 gram. Perempuan yang memiliki emas 120 gram mengurangi perhiasan 60 gram tidak kena zakat dari sisanya 60 gram karena tidak mencapai nisab karena dia menganggap perhiasannya dia kurangi. Pendapat pertama membolehkan seorang perempuan mengurangi perhiasan. Tetapi ketika perhiasan dibolehkan dikurangi, kan pertanyaan muncul berapa memangnya batas perhiasan? Kalau enggak nanti kan lain perempuan, lain perhiasan. Kan? Perhiasan setinggi-tinggi perhiasan yang boleh dikurangi, sebahagian ulama mengatakan ini bagus karena ada ukurannya, senisab zakat. Sewajar-wajar perempuan menggunakan perhiasan maksimal 1 nisab zakat. Jadi urinang yang kemubuh paling wajar 1 nisab. 28 mayam paling wajar. Punya lebih daripada 1 nisab, nyankah gagap hana wajar. Yang diukur adalah huruf. Huruf artinya kebiasaan masyarakat di Aceh. Padu wajar perhiasan urinang di Aceh. Bak taku pada bu, nekun aja bagas. Padu Dito uragam yang dito. Bajaro ni betul. Beragam lu. Dua kerak ulir, 2 kerak geling rotan, 2 kerak 20. Tambah mbak taku 10 betul kan? Leto. Baru jarang menakut kan leto dalam kubang dalam uncir. Kan? Kan dia akan nisab. Ya kan? Karena lu rakyat tak bajaro. Yang tak apa bajaro. Itu sudah tidak wajar. Sudah tidak wajar. Tapi yang wajar adalah yang sesuai dengan huruf. Punya dikut le huruf ni kan ada cocok dengan hurufnya. Ya? Kai ke fitnah le huruf. Angkan gonya benda yang nama kan kalau cerai ke lego. Yang penting hana wajar. Jadi diukurlah dari ukuran wajar, maka boleh dikurangi perhiasan. Tapi jangan membuat helah. Kira membuat helah, perhiasannya ditukar-tukar. Info kan? Bulannya dipakai kalung yang pernah ke yang rotan. Mana ni? Yang kulir. Itu Aceh. Itu Acehnya power ni kan. Bulan tu dipakai kalung lain. Bulannya dipakai geling yang rotan. Bulan tu dipakai geling yang rantai. Yang nanti berhelah. Berhelah bahasa Melayu, bahasa Ilah. Nah, tadi le tak helah. Le tak tai. Le tak
Makakai. Cuci wajib mengenai kira mana yang kira perhiasan. Kamu tukar kalau kita tertentu maya. Kurang tertentu maya. Yaitu dibahas dalam fikih itu dosa hukumnya. Ya, mencari-cari alasan untuk mengurangi perhiasan. Pendapat pertama boleh mengurangi perhiasan. Pendapat kedua tidak mengurangi perhiasan. Perempuan yang memiliki emas membayar zakatnya 2,5% dari total emas yang dia punya, tidak mengurangi perhiasan. Dengan dipilih benar ada masalah. Kan? Ada dua pendapat di dalamnya. Kedua-duanya pendapatnya kuat. Terserah mau dipilih yang mana saja. Pikirlah benar untuk hanya menghapun kat mana. Kedua, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.